الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله من الاربعين ومهر من شيخنا معلمنا تنقل عطر سلام ذكر الجيلان يقول وراء سيدي سيما يزال بوسن وقربنا سيما سيما المداني وإلى ركب العالم سيدي سيما محمد بن أحمد الغزالي ومن شبيه والنووي وحمد الشيخ مولانا محمد رسول الله بن سيبي كلام بيان وإلى شيخ على الجناد سيد ولا شيخ ماركس وجيش معنا ولا شيخ وبرحينا العالم العلامة سيد الكرم أبو محمد أمين بدل شيخ زين ودغنا سيد البنجاري وإلى شيخ إنك جي سلمان سلطان شيخ وإلى إمام النووي البندل أبينا وماتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس سبحان المنير أن الله كان غيشا بالرحمة والمغفرة لدرجة بالجنة علينا وعلينا من بركاتهم من بركاتهم ونور مسرهم على مقدساتهم ونفعتهم وكراماتهم يسرنا في زمرة يتوفانا على منة ويدخلنا من حساب وغسوة عذاب ولا حساب زورنا فهم النبيين وحسن المرسلين من المركز المقربين ونحسن الخاتمة سر النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام ونعمة الإمداد والإيجاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق عنا أبواب التعسير وتكون لنا وليا ونصيرا ونعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. وبالفتح يا فتح أجل ذكرهما وبالعلم الناور يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرات في الدارين آمين. وسورة الملك تمنع عذاب القبر وسورة الكوثر تمنع خصومة الخصماء إلى آخر الآية. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa terus kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terlebih-lebih nikmat imdad, nikmat ijad. Nikmat imdad itu adalah diberikan nikmatan, merasa nikmat, merasa nyaman, merasa senang dan lain-lain sebagainya. Diberikan oleh Allah rasa minum merasa manis, memakan masin terasa masin, memakan masam terasa masam, memakan yang pahit terasa pahit, mampu membedakan itu nikmat imdad namanya, nikmat rasa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nikmat itu dicabut oleh Allah, maka berkurang nikmat kita. Nikmat manisnya kita kadang merasa kan lain. Nikmat pahitnya kita kadang merasa lain. Diganti Tuhan semua nama masam, nama pahit, nama pedas. Diulah Tuhan jadi satu apa? Antara satu pahit saja. Wadai pahit, madu pahit, padahal manis, teh pahit, kopi pahit. Itu nikmat dari Allah Ta'ala, nikmat imdad namanya. Nah itu yang perlu kita harus syukur kepada Allah. Terkadang kita kadang merasa bahwa itu adalah anugerah nikmat dari Allah. Nah, rasa-rasa itu, merasa nyaman,
merasa sakit, merasa enak, merasa galau, itu adalah nikmat dari Allah yang selalu diputar di dalam diri pikiran kita. Salat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut bila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad di bab-bab terakhir, bagian terakhir. Wa suratul mulki tamna'u azabal qabri. Membaca surah Al-Muluk, surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir. Membaca surah Al-Muluk itu khasiatnya adalah tamna'u azabal qabri, mencegah daripada siksa kubur. Jadi di kubur orang yang mengamalkan surah Al-Muluk tidak akan mendapatkan siksa kubur. Di kubur itu disiksa. Jangan dikira di kubur itu ranah. Kalau pan ditanam di kubur, tinggal akan boleh dah hancur dah jasad kita, jadi hilang, jadi tanah, jadi kita jadi tanah. Nah, memang jasad sebagian ada yang jadi tanah, sebagian ada yang kada jadi apa, kada hancur. Itu adalah anugerah Allah. Nang disiksa Allah Ta'ala itu ada roh kita, roh. Kita ini kan roh nih. Kita diberi nama si A, si Ahmad, si B, si Anu, si B, si C. Itu ngarannya. Nang ngaran diri kita itu ya rohnya, roh kita nih. Nang bangaran si Ahmad itu roh kita. Kalau awak ini karongkongnya aja, karongkongnya kita tinggal. Karongkong ini kada sampai ke surga, kada sampai. Dikubur selesai. Kita ke surga ke neraka itu lain roh kita ini. Nang bangaran si Ahmad ini itu nang bisa ke surga, nang bisa ke neraka. Roh kita. Nah, jadi ketika ada orang dikubur, jasad hancur, memang jasadnya hancur. Nah, lalu nang disiksa itu bang, iya roh kita ini. Nang ngerasa nyaman, ngerasa lapang, sakit, pahit, kan itu roh kita. Coba kita betis jatuh jejak potong rokok, sakit, panas, nang suara panas ya pak, untung karena ada roh, roh nang menempel di dalam tubuh. Jadi betis itu karena api, muntung, bocak, aduh panas, itu roh kita. Jadi kita nang disiksa atau kita nang nyaman di surga, di neraka, di kubur itu adalah roh kita. Jadi di kubur itu macam-macam. Nah, jadi salah satu supaya mencegah daripada siksa kubur itu adalah membaca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadil mulku. Ciri-cirinya orang yang kada disiksa di kubur itu jasadnya kada hancur. Ciri-cirinya orang yang di kubur itu kada disiksa, jasad sidin kada hancur. Jasad kita itu sebenarnya secara normal bila dikuburakan itu seminggu itu habis dah. Jasad normal ya, jasad kita normal. Normal pengarangnya artinya kada dikehendaki Allah Ta'ala, kada hancur tuh ada. Pokoknya normal. Dikubur itu seminggu itu sudah hancur. Makanya orang bila menuju hari melapang. Ya Allah, bila menuju hari melapang. Kenapa? Itu tapaolnya karena orang dikubur ini sudah kamil. Itu dia nangkai nang penabukan dah. Seminggu dikubur dan meninggal pula udah hakun sidin menabuk badan hakun. Hakun sidin menabuk badan hakun. Jangan kapan aja sidin. Ya kira halat 2-3 meter kan bisa dapat gitu. Jauh sedikit. Apa? Hancur. Jadi kamar jadi adonan itu nang normal, nang normal ngarannya normal artinya nang kada. Tapi kalau jasad nang utuh itu ada hancur. Jangan seminggu, puluhan tahun pun kada hancur. Jangankan jasad sidin
tabalanya kita umpat karamahnya kadang hancur. Kain kacinya pun terumpat juga kadang hancur. Nah itu tanda bahwa almarhum itu kada disiksa di kubur. Nah disiksa itu bukan jasadnya itu, roh kita. Nah roh kita. Nah ketika dibuat dalam kubur itu adalah pintunya. Kita membuat orang meninggal dalam kubur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita kubur, Yasin. Itu pintu masuk ke alam barzakh. Pintu masuknya. Kayak betul itu lawangnya kan. Nah, dari luar masuk ke dalam. Ke alam subalah. Masuk ke alam subalah. Nang kawan melihat itu hanya orang-orang nang khususnya. Orang kasyaf nang ibadah Allah Ta'ala tembus pandangan melihat. Termasuk yang tembus pandangan itu adalah binatang. Yang tembus pandangan itu binatang tuh. Jadi yang dikubur kada ada tahunnya binatangnya takipik mukanya kok aja. Dia itu manusia, kada ada sepak, kada ada binatang timbul buka takajut ayamnya atau kucing. Berarti binatang itu takajut mendengar orang dikubur itu disiksa. Takajut ya. Nah, kita kada melihat, itu dalam kubur. Jadi siksa kubur itu nyata, jangan dianggap kada nyata. Siksa kubur itu nyata dan pasti. Ada nang kada yakin, kita punya kada yakin. Makanya kita itu disuruh bila ada orang meninggal itu umpat ke kubur supaya mengambil i'tibar. Nah, itu salah satu amaliyahnya di sini supaya selamat daripada siksa kubur, membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Barangkali binatang. Kalau guru bahari membacanya malam, bisa imam maghrib, bisa imam isya. Namun tempat Habib Umar jadi membaca tabarak timbah sembahyang isya. Menurut Habib Umar boleh aja berbeda. Artinya ada ulama nang diumpati membacanya berbeda supaya kita aman dari siksa kubur. Bila dikubur tuh nyaman, itu tanda nyaman seterusnya sampai ke masar, sampai surga. Bila dikubur tuh disiksa itu atas tuh makin siksa lagi karena permulaan daripada alam barzakh. Imma radah min riyadil jinan atau kubrah min kubarin niran. Kubur itu tanda awal permulaan alamat di sana. Bila ini surga maka itu taman daripada taman surga. Bila neraka adalah satu jurang daripada jurang api neraka. Itu supaya selamat dari siksa kubur. Tapi jangan tabarak aja dibaca sampai yang ada jangan buat. Ini anunya tambahannya. Kalau sembahyang itu wajib pasti sudah. Karena sembahyang kita itu modal. Jadi sembahyang tetap laksanakan, surah tabarak dibaca. Selain daripada itu adalah aman daripada siksa kubur itu ia tadi pemurah. Jangan pemalar hidup, pemurah. Pemalar duit jangan, pemalar tenaga jangan, pemalar ilmu jangan. Pokoknya pemurah. Apa arti pemurah? Pemurah itu tanpa diminta kita siap memberi, siap menolong, tanpa disuruh siap membantu, itu pemurah adanya. Sedang dikiyau, sedang dibawai, itu lain sifat pemurah. Makanya sifat Tuhan itu ada namanya karam, ada sifat Tuhan itu sakha, ada macam. Kalau pemurah itu tanpa diminta kita sudah menolong, itu pemurah adanya. Kalau diminta hanya memberi, itu lain pemurah. Penyedekah. Ini beda pemurah. Orang nang makamnya nang selamat di kubur itu orangnya pemurah.
Pemurah tadi ya bahasa kampung tuh ringan tangan. Kada nyaman melihat gawean orang tuh orang nak membantu aja. Kasihan sidin melihat orang nak menolongi aja. Kada sedang diminta tuh aurokah kada apa aja. Aurokah mengene kana. Ayo aja. Aku lah membantu tapi sedang diminta dulu. Itu lain sifat pemurah. Itu sifat pemurah. Membantu juga baik juga. Cuma yang paling baik itu nang tanpa diminta gitu nah. Buktinya kita Allah Ta'ala pernah lah kita meminta ya Allah hidupkan ulun kita berdiam di tamban. Terus minta lah dihidupkan Tuhan di sini. Kalau kau beri pernah minta ya Allah hidupkan ulun kena dalam keadaan Islam jangan kafir ulun. Pernah kami minta ada pernah tapi diberi Allah Ta'ala nang baik kita diberi Allah Ta'ala jadi manusia yang beriman, diberi Allah Ta'ala manusia yang Islam, diberi Allah Ta'ala manusia yang beribadah, paham. Itu namanya sifat pemurahnya Allah. Jadi kita itu juga orang yang selamat dari siksa kubur kita sifat pemurah. Pemurah dari pemurah nang tanpa diminta. Tahapannya ada apa tuh? Tanpa diminta itu sudah levelnya tuh naik tuh. Ya ada orang pemurah diupah dahulu. Ada juga orang pemurah tapi diupah dahulu. Bila kada upah kada akan bantu. Bila kada ada rupunya parai. Bila kada ada rupunya parai. Apalagi kada ada duitnya parai. Di kokoman. Tuh gitu. Itu tahapannya tuh. Nah, diupah dahulu. Kayak kakanakan kan. Nah, itu kan itu minta kakanakan tuh itu. Bila kada diupah kada sembahyang aja. Bila kada dapat duit kada sekolahnya. Bila kada orang kada ada hampir aku sekolah ya tak sama kita. Bila kada ada duitnya barai ya tak. Itu sifat unyil. Nah, jadi kita itu juga tahapannya itu dah nggak diminta doa. Kita tingkatkan makanya hidup kita ini ditingkatkan. Jadi hidup kita ini jangan monoton ya nang kayak itu aja iman kita tuh jangan nang itu aja. Harus ditingkatkan asalnya biar dia diupah karena hanya tanpa upah dibawa barang ada upahnya ada jadi mah dibawa sidin ngeri nyaman nah, pemurah juga tapi tingkatkan nilai pemurah kita itu menjadi tanpa dibawai seorang sadar melihat ada purun membantu sidin bantu kebaikan apakah di manakah siapakah yang paling tinggi lagi pemurahnya itu di tempat orang yang memusuhi kita itu yang paling hebat lagi. Namun kita pemurah tapi si dia itu sayang lawan kita, nah itu tinggi juga. Tapi ada yang lebih tinggi di tempat orang yang nyata-nyata si dia itu kadang-kadang lawan kita, nyata-nyata si dia itu sarik lawan kita, tapi kita tetap pemurah aja. Tetap senyumi aja, tetap kurihingi aja, tetap bantu aja. Nah, itu nang hebat makam pemurahnya. Contohnya siapa? Iya sifat Allah, ya kan? Kita ini lawan Allah Ta'ala, Allah tuh luar biasa lawan kita lah. Diberi Tuhan rezeki, diberi Tuhan duit, dicetakan badan, diberikan anak, diberikan bini. Tapi kita lawan Tuhan, kayak Pak membangkang lawan Tuhan. Disuruh Tuhan sembahyang kada sembahyang, disuruh Tuhan puasa kada puasa, disuruh Tuhan jangan wani lawan pitan tetap wani. Tapi Tuhan karena Allah pemurah tetap diberi Tuhan duit malah sugih kadang-kadang pada nang bakti beda. Nah, itulah sifat yang paling tinggi pemurah itu di tempat orang nang benci dengan kita. Orang terus senang lawan kita baik, bagus juga. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ kemuliaan. Karena sifat Allah yang paling mulia itu kan pemurahnya. Ketika orang itu kada membalas kebaikan, tetap kita berbuat baik kepada orang yang kada membalas. Ada kita kadang-kadang merajuk, iyalah merajuk. Pokoknya jangan mengambil sidin. Pokoknya aku udah baik kayaknya itu belasan dengan aku parai hampir kok. Merajuk kita itu kan. Padahal kan kita sabar. Itu
derajat kita di sisi Allah luar biasa. Nah, itu salah satu di antara juga yang dapat menegah kita dari siksa kubur. Di kubur tuh nyaman, di kubur tuh enak ya. Nah, jasad kita tuh utuh, kada Allah, tapi utuh tuh kada hancur. Nah, itu kada hancur. Nah, jadi membaca surah Tabarak. Jadi selain amal ibadah lain juga surah Tabarak. Wa suratul Kautsar tamna'u khusumatal khusama. Surah Al-Kautsar menegah permusuhan dari orang yang memusuhi kita. Nah, apa Al-Kautsar itu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Tabarak kedapal wajar panjang. Surah Kautsar ini handap. Nah, ini menegah musuh dengan permusuhan. Artinya orang memusuhi kita damai, kita kada menganggap musuh. Marah orang saleh, kita kada menyariki. Pokoknya damai. Itu amalkan surah Inna a'tainakal kautsar. Bahkan Inna a'tainakal kautsar ini bukan hanya itu. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, itu adalah salah satu mempercepat lancarnya rezeki. Dibaca 14 kali imbah sembahyang duha. 14 kali imbah sembahyang duha. Kita sembahyang duha kalau supaya lancar rezeki atau sembahyang isyarat. Nah, imbahnya itu biasa sambil berjalan. Baca Inna a'tayna 14 kali. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Baca itu imbas sembahyang duha atau imbas sembahyang salat isya sambil berjalan kan Bapak baca. Itu aja kita karyau jalur langit. Kita rezeki ini kalau bermodalkan tenaga, bermodalkan pikiran, bermodalkan duit modal, dada. La haula wala quwata pada dada yang kaya. Kita rezeki itu bermodal jalur langit. Usaha jalan sekemampuan kita, tapi jalur langit yang kita utamakan. Jalur langit bahasanya mustahil bang Tuhan di langit lah. Mustahil Tuhan di langit itu lewat jalur atas gitu lah, jalur batin. Salah satunya ya tadi itu ba'amalah sampai yang doa itu jangan tertinggal. Kadang kau sampai yang doa sampai yang isyarak barang. Sebab ada ulama yang mengatakan bila isyarak itu digawi sama dengan sudah doa, atau bila doa sama dengan isyarak, atau gawi keduanya yang sanggup ada waktu. Maka ada waktu cukup isyarak, doanya doa sambil yang doa. Nah, imbahnya tambah tadi membaca Inna a'tainaka kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 14 kali. Lalaki kali bini kan. Itu jalur langit ngarannya, mengariau. Kalau bahasa pemburungan tuh menyapong. Ya karena itu orang menyapong tuh. Amun kada karyaunya kada bisi. Ya kalau bunyi burung tuh kada bisa membunyikan jodoh burung. Ya kalau ingat arwah si pabali di bom tuh bade. Cil indik ka bali di bom bade halo rasana tuh. Udah sidin menyapong bunyi burung burak oh mah harga. Wah. Orang lagi ke anak bahari. Kira dasar burung dia banyak pun parki apa ikan membarak kena biane artinya apa karya burung adanya bunyinya datangan burung. Itulah istilahnya kita berdoa jalur langit sambil yang doa baca surah Waqiah, baca Inna a'taina itu mengariau rezeki di orang bahari.
masangan jebak kada bakaria tabarunganna untunganna masih ikong dengan karena ya Allah coba menang pakai sapong hibak kerajang betul dengan istilahnya itu bentuk usaha dan ikhtiar dan Allah beri hidayah lawan kita berada inna a'tainakal kautsar adalah 14 kali wa suratul kafirun tamna'ul kufra indan nazai dan membaca surah al-kafirun menegahkan kekafiran ketika dicabut roh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu mencegah daripada kafir ketika nazi itu sakaratul maut. Ini kuncinya, kunci keislaman kita itu sakaratul maut. Keislaman kita itu sakaratul maut. Ketika hendak mati itu kita bersahadat kadakah? Ini orang hendak mati itu banyak nama unjuni. Iblis itu banyak unjuni. Ada yang menyerupa abah, menyerupa mama, menyerupa orang-orang yang kita sayangi. Ujung-ujungnya kita jangan bersahadat. Tapi kalau kita rancak membaca surah Al-Kafirun, kita aman. Datang syaitan menggoda ini kita hendak sakaratul maut. Datang Rasulullah. Buka. Godaan orang hendak sakaratul maut. Jadi makanya sembahyang itu bagus. Surah itu dikirakan. Inna qul ya kafirun. Inna qul wallah. Inna al-ikhlas. Inna qul al-falaq. Inna qul al-nas. Macam lain. Jangan qul ya wallah. Qul ya wallah. Dah aku katakan surga dibaca. Qul ya wallah itu bagus juga. Aman daripada kafiran, selamat. Cuma hidup sakit. Itu makanya dilihat inna apanya itu ayat-ayat apa ya ayat harta namanya inna apanya kan kautsar itu telaga yang paling besar di pintu surga, lebih besar daripada dunia. Nah makanya perlu bagus membaca banyak inna apanya kan. Bahkan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kita merasa lapang lah. Itu karena nikmatnya pada harta yang sekuyuk nih. Kita misalnya diberi Tuhan harta sebanyakan kapal sekian, mobil sekian, tanah sekian, kebun sekian, rumah ini, bank ini, tapi pikiran sempit, pikiran pincik, ya dan galau, ya mampu karena sempit. Dibanding ketika Allah memberi kita nikmat yang besar, walaupun hidup secukupnya, punya bila hendak ada, tapi hati lapang aja, damai aja, menikmati ya kau beramal, kau beribadah, kau bersedekah, kau bertahajud, kau bersalat, itu lebih kenal nikmat daripada harta yang banyak. Bentuk apa yang Tuhan berikan kenikmatan kita nih? Apakah berbentuk materi benda tadi, ataukah berbentuk materi kesehatan, apakah berbentuk materi lapang pikiran, ataukah berbentuk nikmat keuangan beribadah? Terserah Allah memberi. Kita minta yang terbaik kepada Allah dengan perantara doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala wa suratul ikhlas tamna'ul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita berbuat ibadah, menyelamatkan kita dari fitnah akhirat.